rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa inna arwahal kafirin, saungkuna arruhna orang-orang kafir, orang-orang serta Islam, idza qubidat dalam nalikana cabut kenapa arwah rafa'at, maka akan mengangkat terhadap arwah al-kafirin malaikatul adabi, pasirah malaikat nyiksa, malaikat nyiksa sabri adab ila sama'id dunia, terhadap langit dunia, betul berlaku kemudian dikunci apa arwah dunaha di bawahnya sama dunia, atau belak dunaha di bawah sama dunia abwabuha, baiknya di belakang apa beberapa pintu-pintu sama. Jadi ruh-ruhnya orang-orang yang tidak Islam apabila dicabut oleh malaikatur roh, maka dia itu akan diangkat ruhnya oleh malaikat azab, dibawa kemana? Ke langit dunia, kemudian ditutup di depan ruh itu akan pintu-pintulah langitnya. Jadi setelah diangkat langsung dikunci, nggak bisa balik lagi. Nah, alhamdulillah saya dengan sampean ini hidup dalam keadaan yang menyebutkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yu'maru dan diperintahkan sapa malaikatul adab biraddiha, dengan mengembalikan arwah ila madja'i jasadiha, terhadap tempat tidur jasadnya arwah al-kafirin, yudayyiku dan menyempitkan siapa malaikatul adab qabrahu, terhadap kuburannya al-kafirin, ya Allah, qabrahu terhadap kuburannya, ya madja' atau jasad. Kemudian malaikat itu diperintah untuk mengembalikan roh-rohnya mereka terhadap tempat pembaringan jasadnya, dan akan dipersempit kuburnya. Wa yudayyiq qabrahu, ternyata kuburannya disempitkan, dikembalikan mereka tapi kuburannya sempit. Kalau sudah sempit, ya gak enak. Maka kuburan orang-orang soleh, orang-orang baik itu akan dilebarkan. Ada yang mengatakan 15 meter, ada yang mengatakan 30 dhira'. Maka hidup itu kalau digunakan yang baik-baik, menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, nanti kalau mati, kalau wafat, kalau meninggal dunia, nanti kuburannya dilebarkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, orang yang mengingkari Allah, orang yang mengingkari Al-Quran, itu nanti di alam kuburnya akan dipersempit oleh Allah. Na'udzubil. Wa yuftahu, dan dibuka, wa yuftahu, dan dibuka lahu terhadap gabun apa pintu ilan nar, menuju terhadap neraka. Fayanduru, kemudian melihat siapa al-mayyit ila maq'adihi, terhadap tempat duduknya mayit, hatta takuma, sehingga terjadi as-sa'atu apa hari kiamat. Pintu-pintu kubur itu akan dibuka, ya, yuftah lahu babun ilan nar, pintu-pintu kubur itu dibuka menuju terhadap api neraka. Fayandur ila maq'adihi, ya Allah, tempat saya itu. Langsung melihat dari alam kubur itu tembus ke mana? Kemana? Babun ilan nar, ke api neraka. Kemudian fayandur ila maq'adihi, kemudian orang itu bisa memandang, ya Allah, kasta, menyesal. Kenapa saya waktu hidup sombong? Apa waktu hidup saya enggak sholat,
apa waktu hidup saya kok bermaksiat. Ada penyesalan yang timbul seperti itu ketika sudah di alam kubur. Kenapa? Karena Allah tampakkan, Allah buka, Allah lihatkan orang-orang seperti itu. Wa yuftahu babun ilan nar fayanduru ila maqami. Ya Allah, ini tempat saya. Sampai kapan? Hatta taquma as-saatu. Sampai hari kiamat itu terjadi. Nah, maka mumpung masih hidup, saya dengan sambian, kita ini dikasih sakit sedikit saja sudah teriak-teriak, oh. Ya enggak? Sakit sedikit, apalagi kena siksa di alam kubur. Ayo kita pikir-pikir bareng-bareng. Pikirnya gimana? Wah, sakit sedikit, Allah, pusing kepala, pusing perut, pokok apa sakit perut, sakit kaki, sakit ini sudah teriak-teriak. Ya enggak? Nah, kuburan setelah dimasukkan ke alam kubur, kemudian memandang dari pintu kubur itu dibuka melihat api neraka. Ya Allah, kok tempat saya di neraka ya? Baru sadar. Nah, maka mari jangan ngurusin orang terus kita, ngurusin kita sendiri. Mungkin sholat kita kadang subuhnya sampai duha kunutnya, bangunnya 6:30, akhirnya wis. Ya tapi harus sholat ya. Maklum malam bergadang-gadang, akhirnya subuhnya kelewatan. Pokoknya ya sebelum wa yuftahu lahu babun ilan nar fayaddu ila maq'adihi hatta taquma as-sa'a. Ya ini saya tidak nyinggung ya, pokoknya saya baca kitab. Kalau ya tersinggung ya jangan marah dengan saya, marah dengan kitab. Wa ala hada, dan ini tetap atas kejadian ini, keterangan ini, qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun dawuhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hatta innahum, sehingga sesungguhnya arwahul kafirin la yasma'una, ini yinto, la yasma'una ini pasti mendengarkan apa arwah sautani alikum, terhadap suara sandal kamu semua. Wa innama muni'u, dan hanyalah dicegah. Wa innama muni'u, dan hanyalah terhalang atau tercegah siapa arwah minal kalami, dari berbicara. Ya Allah, padahal setiap orang lewat maka kita disunatkan, dianjurkan ketika lewat di maqabirul mukminin, di kuburan-kuburan mukminin itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Langkah-langkah kaki kita itu kedengaran. Sebelah nah dia kedengaran. Ya Allah, bisakah orang mati itu hanya mati itu hanya mati jasadnya saja, ruhnya itu mendengar. Hatta innahum la yasma'una sauta ni'alikum wa innama muni'u minal kalam, hanyalah terhalang mereka itu dari berbicara. Untuk berbicara hanya saja nggak bisa berbicara. Namun kalau dia bisa berbicara, tolong apa saya itu tanggaye, kan lari semua orang ini. Nah, lari semua maksud tadi, Pak tolong deh Pak, tolong. Pak kaki. Pas dibawa di lewat kapal, ngapain no, nggak ada Pak saya no, nggak ngomong gitu. Banyak pulang orang. Wasu'ila ba'dil hukama an makanil arwah ba'dal maut. Wasu'ila, dan ditanyakan ba'dil hukama, siapa sebagian ahli hikmah, an makanil arwahi, dari tempat-tempat beberapa ruh ba'dal mauti, dari di dalam setelah mati. Kemudian faqala inna arwahal anbiya alaihimus salatu wassalam fi jannati adnin. Maka kemudian berkata siapa ba'dul hukama, inna arwahal anbiya, sesungguhnya beberapa ruhnya orang-orang para nabi, fi jannatin naim, fi jannati adan, ini tetap di dalam surga Adan. Wa takunu, dan ada apa ruhnya arwahul anbiya fil lahdi, ini tetap di dalam liang lahat, mu'nisatan. Ini ya, mu'nisatan, ini sebagai penghibur, ya, sebagai penghibur li ajsadiha, terhadap jasad-jasadnya arwahul anbiya. Wal ajsadu, adapun beberapa jasad sajidatun, ini sujud li rabbiha, terhadap Tuhannya arwah. Ya Allah, enak ya.
Maka dikatakan, ditanyakan sebagian orang-orang ahli hikmah dari tempat-tempat ruh setelah mati, mana tempat ruh itu kalau sudah mati? Ruh kita itu di mana? Ada yang mengatakan sebagian hukama, ruhnya para nabi-nabi Allah itu berada di surga Aden. Dan ruh mereka itu berada di liang lahat. Ruhnya kalau di alam kubur itu mu'nisatan, penghibur, menghibur kepada jasad-jasadnya. Sedangkan jasadnya sendiri bersujud kepada Allah. Maka ketika kita assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, mereka menjawab. Maka orang-orang itu ketika bersolawat kepada Nabi, syahud ya, kalau bersolawat kepada Nabi, kita harus betul-betul seakan-akan kita itu betul-betul dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan hadir. Kita bersolawat surah Al-An'am, kita dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu hanya mati, wafat apa? Hanya wafat badannya, tetapi arwahnya tetap hidup. Ya, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Barakah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina